Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Drati VVTO Channel. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kami akan membahas pelurusan sejarah tentang percetakan nasional. Dan sebenarnya Palembang lah tempat berdirinya percetakan muslim pertama se-Asia Tenggara, dan mencetak Al-Quran pertama di Asia Tenggara. Bagaimana ceritanya? Yuk saksikan video ini sampai selesai. Sebelumnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada channel Mang Dayat Palembang yang sudah memberikan izin untuk mengeksplor kembali video ini di channel Drati VVTO. Apa kabar teman-teman dan para sahabat pendengar setia channel Drati VVTO? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Berikut adalah video jejak Kesultanan Palembang di Istana Adat Kesultanan Palembang, Jalan Sultan Muhammad Mansur. Dan ini adalah diskusi dari beberapa penggiat sejarah Palembang dan juga tokoh-tokoh sejarawan dan budayawan termasuk Sultan Mahmud Badarudin IV. Dari banyak hal yang didiskusikan, kami mengangkat sepenggal hal menarik, yaitu bahwa Palembang merupakan tempat percetakan muslim pertama di Indonesia, dan percetakan pertama Al-Quran di Asia Tenggara. Dan di Palembang sendiri, ini adalah percetakan pertama sebelum Belanda memiliki percetakan sendiri di Palembang. Teknologi ini dipunyai oleh Kiai Haji Muhammad Azhari, dan perlu untuk diketahui para pemilik percetakan di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu percetakan Belanda, percetakan Tionghoa, dan percetakan Muslim. Dalam didiskusikan yaitu membahas tentang percetakan yang dimiliki oleh Muslim. Berikut adalah ungkapan dari pustakawan dan penggiat literasi Bapak Ahmad Subhan. Komunitas ilmuwan di Batavia ini, mereka ini sempat kagum gitu ketika tahu bahwa ternyata ada sebuah percetakan pribumi atau percetakan Bumi Putra yang sudah mencetak Al-Quran di Palembang. Nah, itu dimuat di dalam jurnal mereka tahun 57. Dimuat di jurnal, judulnya itu sebuah percetakan pribumi di Palembang, yang nulis Von de Wall. Ini tahun 57. Di dalam artikel yang ditulis oleh Von de Wall ini, dia ceritanya gini, ternyata ada orang Palembang namanya Kemas Muhammad Azhari, itu menyerahkan sebuah Al-Quran kepada residen Palembang. Saat itu masih Debrau. Dia memberikan itu kepada Debrau. Nah, Debrau diganti oleh pejabat berikutnya. Nah, pejabat berikutnya ini yang kemudian datang ke rumah Kemas Azhari di 12 Ulu, Kampung Pedatuan. Nah, waktu residen ini datang menemui Kemas Azhari ini demonstrasi cara mencetak. Dia mencetak, dia menulis sebuah syair di kertas, kemudian dipindahkannya ke lempengan batu. Dari lempengan batu inilah kemudian dipindah ke kertas. Proses cetaknya seperti itu. Itu yang disebut cetak batu, litografi. Nah, orang-orang di Batavia, orang-orang Belanda menduga inilah percetakan yang pertama di Palembang itu yang mereka tulis di tahun 1857 itu. Nah, yang mereka tulis itu adalah Al-Quran yang dicetak tahun 1854. Jadi Al-Quran itu terbit 1854, 1855 itu diberikan kepada residen Palembang, 1857 dimuat di dalam jurnal orang Belanda tadi. Oke. Tapi persoalannya adalah ternyata ini tahun 1857 ya. Selama 1 abad lebih, rujukan orang tentang percetakan di Palembang itu ya adalah Al-Quran yang diterbitkan tahun 1854 tadi. Jadi mereka menduga pertama kali terbit Al-Quran di Palembang itu adalah 1854. Dari hasil kunjungan dan penyerahan Al-Quran diasumsikan bahwa inilah pencetakan Al-Quran pertama di Palembang. Sedangkan 1 tahun sebelumnya, pada tahun 1853, sudah ada percetakan muslim di Surabaya.
Namun hal ini baru terungkap pada tahun 1990 bahwa Palembanglah percetakan Muslim yang paling tua. Nah, jadi orang bilang bahwa percetakan Muslim pertama di Nusantara itu ya di Surabaya 1853. Nah, tahun 90-an ada orang namanya Jerome Peters. Dia datang ke Palembang meneliti tentang perkembangan kehidupan beragama di Palembang. Dia mewawancarai Kiai Baba Cek Ming, Kiai Baba Cek Aming, ya, bapaknya Pak Azim. Nah, waktu wawancara dengan Kiai Cek Ming inilah ditunjukkannya ke Jerome Peters, ini loh Al-Quran lamo, kira-kira itu. Waktu dijingok oleh Jerome Peters, ternyata tahunnya 1848, lebih tua lagi. Nah, jadi seolah-olah Al-Quran itu ditemukan kembali, nah. Iya, yang awal lebih daripada Surabaya tadi, bahkan berarti lebih tua lagi kan. Nah, sejak itulah berubah. Penulisan tentang sejarah percetakan itu balik ke Palembang. Karena orang menduga pertama kali Surabaya kan 1853. Nah, ini artikelnya Jerome Peters tadi. Dari kolofon Al-Quran, tertulis selesai cetak di hari Senin 21 Ramadan 1264 Hijriah, atau Senin tanggal 21 Agustus tahun 1884 Masehi, dan koleksi Al-Quran tertua saat ini yang berada di Palembang hanya tersisa 2, yaitu koleksi Bapak Azhari dan juga koleksi di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Inilah adalah kolofon dari Al-Quran tadi. Kolofon itu keterangan tentang penerbitan. Kalau di buku-buku cetak sekarang itu ya, siapa penerbitnya, diterbitkan di mana, tahun berapa, itu. Nah, ini kolofon yang memuat tentang percetakan Al-Quran 1848. Dia di 2 halaman ya. Ada beberapa poin penting yang ditandai. Sebermula adalah mengecap Al-Quran Al-Azim. Dia menggunakan kata mengecap. Istilah yang dipakai itu cap, bukan cetak. Karena bahkan Raja Ali Haji, iya, Raja Ali Haji itu membedakan kata cap dengan cetak. Karena cap itu memang cenderung yang teknologi stempel tadi itu, atau yang cetak batu. Tapi kalau cetak itu yang tipografi, yang pakai cor-coran huruf yang dirangkai. Nah, itu kan percetakan ala Gutenberg gitu, percetakan ala Eropa. Nah, itu yang disebut cetak. Tapi kalau cap itu yang cetak batu gitu. Nah, di sini sebutkan yang mengerjakan cap ini Ibrahim Ibnu Husain, Sahab Nagur nama negerinya, Singapura. Sahab Nagur nama negerinya, Singapura tempat kediamannya. Daripada murid Tuan Abdullah Ibnu Abdul Qadir Munshi Malaka. Jadi yang secara teknis melakukan pencetakan, istilah itu tenaga terampilnya itu adalah Ibrahim bin Husain yang tinggal di Singapura, dibawa ke Palembang. Nah, Ibrahim bin Husain ini adalah murid dari Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, bapak sastra Melayu modern, ya kan? Memang setelah ini saya lacak-lacak, ternyata memang Abdul Qadir Munshi ini bikin sekolah di Singapura. Salah satu kelebihan kurikulum itu adalah mengajarkan percetakan. Nah, murid jebolan sekolah menengah ini itu yang kemudian mengisi industri percetakan di Singapura setelah itu. Itulah Singapura itu berkembang dunia percetakan karena sekolahnya Abdullah tadi. Inti dari kolofon tadi. Ya, ini disebutkan bahwa Al-Quran itu selesai cetaknya pada hari Senin 21 Ramadan 1264.
yang bertepatan dengan Senin 21 Agustus 1848. Selesai cetak oleh Kemas Haji Muhammad Azhari di Kampung Demang Jaya Laksana, Tigoulu, Palembang. Oke. Nah, Al-Quran cetak 1848 ini di Palembang cuma tersisa 2. Yang pertama, koleksi Pak Azim. Selama bertahun-tahun orang hanya menyebut koleksi Pak Azim, seolah-olah itu yang satu-satunya. Ternyata di museum itu ada Siko. Di museum ada Siko SMP 2. Ini sudah pernah di kami keluarga kemarin tahun 2019. Dari catatan sejarah inilah bahwa dapat dipastikan bahwa Palembang tempat percetakan Muslim pertama di Indonesia dan percetakan Al-Quran tertua di Asia Tenggara, yang dilakukan Kiai Haji Muhammad Azhari, yang merupakan ulama besar yang sangat disegani. Kalau menurut peneliti Al-Quran di Indonesia, bahkan sebenarnya penulis luar juga, Al-Quran cetak Palembang ini, itu Al-Quran cetak pertama atau yang paling tua di Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Nah, ini itu dimuat di artikel jurnal Lembaga Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kemenak. Nah, 1854 Kemas Azhari mencetak lagi satu Al-Quran, cetakan kedua dengan tampilan yang berbeda. Ini Al-Qurannya, dan itu adalah kolofonnya. 7 Agustus 1854 selesai. Nah, Al-Quran inilah yang dikira percetakan pertama Palembang oleh wong Belanda tadi. Dilihat dari rekaman jejak kota Palembang, bisa disimpulkan bahwa kota Palembang punya andil besar dalam perkembangan bangsa Indonesia. Inilah yang seharusnya salah satu alasan generasi muda di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, untuk selalu bangga dan terus mengangkat kebudayaan Palembang. Demikian video mengenai sejarah percetakan tertua di Indonesia dan percetakan Al-Quran tertua di Asia Tenggara. Sekali lagi kami dari channel Derati VVTO mengucapkan banyak terima kasih kepada channel Mang Dayat, yang sudah memberikan izin untuk mengeksplor kembali sejarah percetakan tertua di Asia Tenggara di channel kami, dan untuk sahabat Derati VVTO yang sudah memberikan support dan membagikan video-video seputar budaya dan sejarah. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar dapat berkembang, dengan cara subscribe, sukai, dan bagikan ke media sosial teman-teman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.